Bab 27. Perubahan mengejutkan. Setelah kembali sadar, warrior yang dengan cepat memeriksa tubuhnya. Seperti yang dia pikirkan, serigala abu-abu sekarat yang dipukulinya sedang melihat-lihat dengan penasaran di pusaran pusat energinya. Serigala abu-abu setelah beberapa saat seperti ketika macan tutul ungu pertama kali memasuki pusat energinya. Wajahnya sangat bersemangat, lalu dia terus berguling-guling di dalam pusaran pusat energinya. Setelah berguling beberapa saat, serigala abu-abu menemukan kolam energi hitam. Penemuan ini luar biasa, seolah-olah seorang pria yang telah lapar beberapa hari bertemu dengan sepiring kaki babi, matanya merah. Namun, serigala abu-abu tidak terburu-buru untuk mandi seperti makhluk kecil, tetapi berkeliaran di sekitar kolam energi hitam, memikirkannya, sepertinya dia takut akan sesuatu. Warrior yang membuka matanya dan menatap macan tutul ungu di depannya, harus mengatakan bahwa ini terlalu mengejutkannya. Dia benar-benar tidak menyangka makhluk kecil bisa mengirimkan monster hitam ke pusat energinya, dan serigala abu-abu bertingkah sangat senang setelah memasuki pusat energinya. Ini membuatnya sangat bingung. Mengapa makhluk kecil memasuki pusaran airnya? Mengapa makhluk kecil bisa mengirim monster hitam ke pusat energinya? Mengapa serigala abu-abu begitu takut pada makhluk kecil? Apa sebenarnya pusat energinya? Mengapa begitu ajaib? Serangkaian pertanyaan muncul di benak warrior yang, tetapi dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan jawaban. Karena ketika dia menanyakan pertanyaan ini, makhluk kecil tampak lebih bingung daripada dia, dan dia terus menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti mengapa seperti ini atau dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Warrior yang menyerah dan tidak terus bertanya, lalu menunjuk ke posisi pusat energinya, dan berkata, bisakah dia membantu aku bertarung di masa depan? Makhluk kecil tidak memiliki efektivitas tempur dan dia dapat menerimanya, karena makhluk kecil sangat imut, tapi jika serigala ini tidak membantunya bertarung, dia tidak akan membiarkan serigala ini makan dengan gratis di tubuhnya. Mata macan tutul ungu berkedip, lalu menganggukkan kepalanya. Melihat makhluk kecil mengangguk, warrior yang tersenyum agak bangga. Monster hitam peringkat 9. Monster hitam peringkat ke-9, sangat mengasyikkan. Setelah kegembiraan itu, warrior yang mengusap kepala makhluk kecil, mengangguk puas, dan berkata, makhluk kecil, kamu melakukannya dengan sangat baik. Serigala abu-abu itu adalah adikmu. Kamu harus mendidiknya dengan baik, buat dia patuh, mengerti? Dia tidak bodoh. Serigala abu-abu memusuhi dia, tapi dia tidak melawan makhluk kecil ini, dan dia sangat ketakutan, jadi tugas penting pelatihan hanya bisa dipercayakan kepada makhluk kecil ini. Macan tutul ungu mengedipkan matanya, lalu menganggukkan kepalanya. Orang-orang bersemangat di acara-acara bahagia. Warrior yang terus tersenyum cerah setelah meninggalkan gua. Dia sudah memikirkan sebuah rencana besar, pusaran pusat energinya begitu besar sehingga tidak menjadi masalah untuk menampung ratusan monster hitam. Jika ada sekitar 100 monster hitam peringkat 9, maka bahkan master alam bawaan pun bisa ditaklukkan. Semakin warrior yang berpikir semakin senang dia. Semakin dia berpikir semakin bersemangat dia, seolah-olah dia melihat adegan gerombolan monster hitam dengan lambaian lengannya. Tiba-tiba, senyum di wajah warrior yang membeku. Saat berikutnya, dia masuk ke rumput lebat di samping dengan kecepatan tercepat, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menjadi tenang dan mengubah dirinya menjadi patung. Hush! Pada saat ini, melalui celah-celah rerumputan lebat, warrior yang melihat bayangan hitam samar bergegas dari kejauhan. Kecepatan bayangan hitam itu seperti hantu, menginjak pohon sedikit, dan pohon itu bahkan tidak berfluktuasi.
Setelah beberapa kali berkedip, dia mendarat tidak jauh dari warrior yang hanya belasan kaki jauhnya. Mulut warrior yang berkedut dan mencaci maki orang ini. Mengapa tidak lari ke tempat lain? Mengapa harus lari ke arah dirinya? Tubuh kecilku ini tidak tahan disiksa dewa-dewa besar kalian. Bayangan hitam mengenakan jubah hitam. Setelah mendarat, dia tidak terus melarikan diri. Sebaliknya, dia membalik tangan kanannya, dan pisau berdarah yang seolah ditempa dari darah muncul di tangan si bayangan hitam. Pisau berdarahnya sangat aneh dan bau darah di dalamnya pun dapat tercium jelas oleh warrior yang berada belasan kaki jauhnya. Pada saat ini, bayangan putih lain berpedang datang dari kejauhan, dan setelah melihat wajah wanita ini, jantung warrior yang melonjak. Wanita ini mengenakan gaun berwarna putih bulan, beralis willow, bermata bagaikan angin, bibir ceri seputih salju, dan pipi tanpa cacat, seperti batu giok, berdiri di atas pedang besar hijau. Gaun putih berkibar, sesuci dan semulia peri di surga ke-9, tanpa jejak nafas manusia, seolah-olah akan menjadi dosa untuk membiarkan siapapun melihatnya. Wanita ini sangat cepat, lebih cepat dari bayangan hitam. Hampir dalam sekejap mata, dia datang ke bayangan hitam tidak jauh, berdiri di atas pohon, pedang panjang hijau di tangannya menunjuk ke arah pria berjubah hitam secara diagonal. Beberapa energi pedang tajam terus mengembang dan berkontraksi dari pedangnya. Sangat cantik, sangat kuat. Melihat orang yang seperti peri, tenggorokan warrior yang bergulir, untuk dapat mengendarai pedang, kekuatannya setidaknya harus alam spiritual. Tentu saja, saat ini, dia tidak peduli dengan kekuatan dua orang ini. Yang dia pedulikan adalah apakah keduanya akan bertarung dalam pertempuran ini. Jika keduanya bertarung di sini, dengan kekuatan keduanya, khawatirnya hanya efek kecil saja akan cukup baginya untuk mati puluhan kali. Perisu, kamu benar-benar penguntit. Kamu telah mengejarku selama beberapa hari. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Bayangan itu berkata dengan suara serak saat dia melihat wanita yang berdiri di atas pedang. Suara bayangan hitam sangat tidak enak didengar, seperti benda tajam mengores batu, sangat menusuk telinga. Bloody Hand, mengapa repot-repot bicara banyak? Karena kamu sekte hantu berani datang ke sekte pedangku membunuh orang, maka kamu harus memikirkan konsekuensinya. Hari ini kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Wanita bernama Perisu berkata dengan dingin. Sekte hantu. Sekte pedang. Hati warrior yang bergidik, wanita di hadapannya ternyata dari sekte pedang. Benar juga, bisa terbang dengan pedang. Pedang itu masih memancarkan energi pedang yang begitu tajam. Bukankah orang sekte pedang? Kabur. Bloody Hand mencibir, lalu melihat ke tempat di mana warrior yang bersembunyi. Ketika dia melihat pria berbaju hitam menatapnya, warrior yang berkata celaka dalam hatinya. Tepat ketika dia hendak melarikan diri, seberkas cahaya darah sudah memukul dadanya. Dengan teriakan, warrior yang jatuh lagi segera setelah dia berdiri. Pantas menjadi Bloody Hand, bahkan pendekar hitam alam fana pun tidak dilepaskan. Melihat Bloody Hand menyerang untuk membunuh seorang pendekar hitam alam fana, wajah wanita itu menjadi lebih dingin. Lepaskan. Bloody Hand mendengus dan tertawa, lalu berkata, sudah waktunya bagi kamu dan aku untuk bertarung sampai mati. Aku tidak ingin ada kejadian mendadak. Setelah berbicara, pisau darah membanting wanita berbaju putih dengan selusin cahaya darah, dan menyerang dengan ganas ke arah wanita di atas puncak pohon. Cahaya darah tampaknya terdiri dari darah yang tak terhitung jumlahnya, dan bau darah yang luar biasa tersebar keluar dari cahaya darah. Melihat semburan darah, wajah wanita berbaju putih tidak berubah,
dan ketika itu akan mencapainya, tubuh wanita berbaju putih bergetar seperti hantu, dan tiba-tiba menghilang dan muncul di tanah. Pedang panjang di tangan putihnya membawa angin puyuh menusuk Bloody Hand dengan ganas. Dengan suara "buk", di belakang wanita berbaju putih, cahaya darah mengenai pohon raksasa. Pohon raksasa pun terbelah menjadi dua dalam sekejap, dan serbuk pohon beterbangan di langit. Dalam sekejap mata, pedang panjang di tangan wanita menekan ke depan Bloody Hand. Mata Bloody Hand memadat, kaki kanannya menginjak tanah, dan tubuhnya melompat. Pisau darah yang dipegang kedua tangannya membawa angin pecah yang tajam menebas wanita itu. Pisau darah menyayat, wanita itu menyipitkan matanya dan mengangkat pedang panjangnya secara diagonal. Dang! Keduanya bertabrakan tanpa melenceng, bunga api beterbangan di mana-mana pada tabrakan. Pada saat tabrakan, pedang panjang di tangan wanita tiba-tiba melepaskan beberapa energi pedang, memotong leher Bloody Hand. Melihat energi pedang menyerang, ekspresi Bloody Hand berubah, tapi untungnya, dia telah bersiap untuk pertarungan. Ketika energi pedang menyerang, beberapa darah bersinar keluar dari Bloody Hand, dan cahaya darah membentuk penutup merah darah di seluruh tubuhnya. Dengan beberapa dentingan, energi pedang tidak menyebabkan masalah bagi Bloody, hanya benar-benar hilang. Tapi perisai darah langsung berubah menjadi cahaya darah dan menghantam wajah wanita. Melihat serangan cahaya darah itu, wanita sedikit mengernyit, tubuhnya tiba-tiba bersandar ke belakang seolah-olah patah, dan pergelangan tangan berputar, pedang panjang diayunkan sangat alami, menuju bagian mematikan tubuh Bloody Hand. Merasakan pedang mengincar perut dan energi pedang yang tajam itu, kelopak mata Bloody Hand melonjak, pergelangan tangannya bergerak, pisau darah berdiri di depannya, dan kaki kanannya menyentuh tanah dengan ringan, tubuhnya melesat ke belakang. Dalam proses mundur, pisau darah terus berputar. Ding! Beberapa energi pedang diblokir. Namun, setelah memblokir energi pedang, wajah Bloody Hand berubah, cahaya dingin melintas, dan pedang panjang dan beberapa energi pedang menembus dahinya. Bloody Hand tidak berani ceroboh. Kaki kanannya menginjak tanah lagi, tubuh itu melesat ke belakang seperti bola meriam. Wanita itu tidak berhenti, sebaliknya, saat Bloody Hand mundur, dia berubah menjadi bayangan. Pedang panjang di tangannya membawa angin spiral dan beberapa energi pedang tajam dan menghantam ke Bloody Hand. Menakjubkan. Setelah warrior yang melihat keduanya berkelahi dari semak belukar, warrior yang terkejut. Tentu saja dia tidak mati, karena ketika pancaran darah barusan mengenainya, dia secara paksa memutar tubuhnya, menyebabkan pancaran darah yang semula mengenai jantungnya menembak di dada kirinya. Meskipun ada lubang di dada kiri, itu tidak fatal. Dia ingin lari, tetapi dia tidak berani lari. Meskipun keduanya bertarung dengan sangat sengit, mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Jadi dia masih jongkok di tempatnya, menyaksikan pertempuran di antara keduanya. Pertarungan antara keduanya mengejutkan warrior yang, khususnya ilmu pedang wanita itu, setiap tusukan pedang mengeluarkan beberapa energi pedang, dan energi pedang itu menyebabkan masalah besar bagi pria bayangan hitam itu, membuatnya tertahan dan takut untuk bertarung. Benar saja, itu adalah satu jurus pedang yang menghancurkan 10.000 teknik. Melihat angin spiral dan energi pedang, wajah Bloody Hand menunjukkan kengerian. Pisau darah di tangannya tiba-tiba bergetar. Dengan teriakan marah, pisau darah membanting ke depan dari atas ke bawah. Tiba-tiba, seberkas sinar darah yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya melesat keluar dari pisau darah, dan di mana cahaya darah itu lewat, sebuah selokan yang dalam muncul di tanah. Bang! Cahaya darah dan angin spiral membanting bersama, dan tiba-tiba,
gelombang udara muncul di hutan dari udara tipis. Gelombang udara dengan cepat menyebar ke sekitarnya, dan kemanapun lewat, semua pohon, tanaman, bunga dan pohon hancur, lokasi menjadi berantakan. Dan pada saat ini, di tengah gelombang udara, suara teriakan lembut terdengar, dan terlihat 10 energi pedang meledak dari gelombang udara. Dimanapun itu lewat, ada suara pecah yang tajam. Melihat 10 energi pedang ini, mata warrior yang menciut di rerumputan, wanita ini benar-benar mengembangkan teknik pedang spiritual ke level tertinggi. Bisa membuat teknik pedang spiritual menyerang seperti ini juga terlalu kuat. Melihat 10 energi pedang itu meledak ke arahnya, wajah Bloody Hand juga sangat serius, tangan kirinya dijulurkan ke depan, dan segera digenggam, tiba-tiba, cahaya darah menyebar dari kepalan tangan, dan cahaya darah muncul dalam sekejap, sebuah perisai darah tebal terbentuk, dan perisai darah berdiri horizontal di depannya. Bang! 10 energi pedang menghantam perisai raksasa satu demi satu. Di bawah pengaruh energi pedang, tubuh Bloody Hand terguncang bolak-balik, dan setiap energi pedang mengenai perisai raksasa energi hitam, energi perisai raksasa pun sedikit lebih lemah. Bang! Ketika energi pedang ke-9 mengenai perisai raksasa energi tiba-tiba menjadi tipis, seolah transparan. Bang! Ketika energi pedang ke-10 mengenai perisai raksasa energi segera menghilang, memperlihatkan Bloody Hand yang ngeri di baliknya. Hush! Pedang panjang seperti kilat, menembus dada Bloody Hand, aliran darah menyembur keluar. Di belakang Bloody Hand, pakaian putih itu berkilat, wanita itu menangkap pedang panjang, tubuhnya berbalik tajam, dan pedang panjang itu menusuk punggung Bloody Hand. Pada saat ini, di depan dada Bloody Hand, tangan kiri Bloody Hand dengan kuat memegang ujung pedang yang menembus dada, dan darah langsung menodai pedang panjang itu. Bersambung.